Dewa medis terkuat. Bab 647. Kepala polisi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Murid keluarga Dugu itu menangis dan tampak sedih, seolah-olah dia akan mati. Huff. Ada apa? Jika tidak penting, berhati-hatilah dengan sipir ini. Aku akan memasukkanmu ke sel isolasi sebentar lagi. Kepala penjara, pengkhianat pemberontak itu datang. Kupikir ada hal lain. Ternyata ini tentang pencuri itu. Apa masalahnya? Keluarga Duguku sudah pergi untuk memadamkan pemberontakan. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk membereskan mereka semua. Jangan khawatir. Namun begitu dia selesai berbicara, murid itu menjadi semakin bersemangat. Tidak. Kepala penjara. Mereka sudah ada di sini. Apa katamu? Katakan lagi padaku. Pupil mata sipir langsung mengecil, dan dia berteleportasi di depannya dan mencengkeram kerah bajunya. Benar. Sipir, aku tidak bercanda. Mereka memiliki master super setingkat Kaisar Dewa. Ada juga banyak biksu gila. Kita sama sekali tidak bisa mengalahkan mereka. Setengah dari garnisun dan armada seluruh Pulau Langit telah dihancurkan. Mereka sudah datang. Tepat saat kata-kata itu terucap, ledakan dahsyat tiba-tiba datang dari kejauhan. Itu adalah kapal perang spiritual yang meledakkan formasi pertahanan Pulau Langit. Kemudian, para prajurit elit klan Sura yang luar biasa menyerbu masuk seperti belalang. Sialan, bukankah itu klan Sura? Sang kepala penjara mengepalkan tangannya, matanya menampakkan ekspresi keheranan. Kepala penjara, apa itu klan Sura? Mereka adalah ras alien di alam semesta. Klan Sura, klan Berserker, dan klan Iblis Mayat Hidup dikenal sebagai 3 klan pembunuh teratas di alam semesta. Mereka memiliki kekuatan dan keterampilan yang sangat istimewa yang jauh melampaui jangkauan orang biasa. Tapi bagaimana mereka bisa muncul di sini? Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Pupil mata sipir penjara tiba-tiba mengecil. Itu Jialuo, jenderal di bawah Kaisar kedua, dan Qixia, jenderal di bawah Kaisar ketujuh. Itu mereka. Sialan. Jadi begitulah. Akhirnya aku mengerti. Kenapa bajingan-bajingan ini ada di sini? Apakah ini yang sedang terjadi? Kepala polisi, apakah mereka mencoba menyelamatkan Pojun dan yang lainnya? Omong kosong. Lalu kepala penjara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pojun dan yang lainnya adalah sekelompok penjahat yang ditangkap khusus oleh Kaisar pertama. Jika kita membiarkan mereka diselamatkan, bahkan Kaisar keempat mungkin tidak dapat melindungi kita. Sipir penjara menggertakkan giginya, dan cahaya tajam bersinar di matanya. Karena mereka mencari kematian, itu bukan salahku. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju ruang penjara. Mulai sekarang, bunuh Pojun dan yang lainnya. Selama mereka mati, bahkan jika mereka diselamatkan, mereka hanya akan menjadi sekumpulan mayat, dan itu tidak akan berguna. Kepala penjara segera memasuki ruang rahasia, tempat interogasi masih berlangsung. Pojun dan beberapa tokoh lainnya telah dipukuli hingga tak dapat dikenali lagi. Semua pakaian mereka telah compang-camping, dan tubuh mereka dipenuhi luka-luka, yang sangat menarik perhatian, dengan darah menetes dan daging terekspos. Hanya dengan melihat sekilas saja sudah mengerikan. Seolah-olah semua bulu di tubuhnya mulai berdiri. Sipir penjara berjalan cepat di depan semua orang, dengan senyum tipis di wajahnya. Pojun, Tanlang, harus kukatakan bahwa kalian benar-benar bernasib buruk. Awalnya, jika kalian sedikit lebih jinak dan tidak terlalu keras kepala, aku khawatir kalian akan menjadi kesayangan Kaisar pertama. Tapi sayangnya, kalian sangat tidak tahu terima kasih. Awalnya, aku hanya ingin menghajarmu. Tapi sayangnya, saudaramu yang baik, Qixia, datang bersama orang-orang untuk membunuh kita. Dengan apa yang telah dia lakukan, aku harus membunuhmu meskipun aku tidak mau. Kalau tidak, jika mereka menyelamatkanmu, bukankah aku akan mati tanpa tempat untuk dikubur? Jadi, jika kamu masuk neraka, jangan salahkan aku. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan anak buahnya segera melangkah maju dan mengeluarkan beberapa cangkir racun berwarna-warni. Hehehe, ini racun mematikan yang khusus diperoleh dari wilayah bintang alter, racun pemecah hati. Racun ini dimurnikan secara khusus menggunakan binatang bintang tingkat Kaisar Dewa, naga racun. Benda ini, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa, selama 1 tetes saja menyentuhnya, itu sudah cukup untuk kehilangan semua kultivasimu. 2 tetes saja sudah cukup untuk mengubahmu menjadi tulang. Berdoa untukmu. Dalam waktu setengah batang dupa, kalian semua akan dikubur di neraka. Saat kau sampai di neraka,
kau harus berterima kasih padaku. Hahaha, minumlah. Begitu kata-kata itu terucap, semua sipir penjara dengan cepat melangkah maju dan memaksa dua kaisar dewa dan beberapa penguasa dewa lainnya untuk meminum racun yang mematikan. Kekuatan beberapa master teratas ditekan dan mereka tidak berbeda dari orang biasa. Mereka tidak dapat melawan sama sekali. Racun itu masuk ke dalam tubuh mereka, dan kulit di wajah semua orang langsung berubah menjadi hitam. Bisa dibayangkan betapa kuatnya racun itu. Po Jun dan yang lainnya menatap sipir penjara dan berkata dengan dingin. Dasar bajingan dari keluarga Dugu. Tunggu saja. Kaisar ketujuh tidak akan membiarkanmu pergi. Dan seluruh keluarga kesepianmu pasti akan dibunuh oleh Kaisar ketujuh. Hahaha. Sipir penjara tertawa terbahak-bahak. Jika dia ingin membunuhku, dia harus menunggu sampai dia menemukanku. Namun, saat dia tiba, kurasa aku akan menjadi kesayangan Kaisar pertama. Bahkan mungkin saja aku akan langsung dipromosikan ke ranah Kaisar Ilahi oleh Kaisar pertama. Oh tidak, Tuan masa depan. Adapun Kaisar ketujuh Mu Xiao Chen. Hehe. Sebaiknya dia tidak datang, kalau tidak, Tuan akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, sebuah kekuatan besar melesat melewati ruang penjara. Segera setelah itu, ratusan orang Sura menyerbu dengan panik. Di garis depan adalah Kisah dan yang lainnya. Dugu Liexin. Keluar dari sini. Pupil mata sipir penjara mengecil, dan dia berbalik dan bersiap untuk lari. Namun dari sudut lain, tembok penjara diledakkan lagi, dan sosok Dewa Garo bergegas mendekat dan menendangnya hidup-hidup. Ledakan. Energi yang sangat besar membuat sipir Dugu Liexin menghantam tanah dengan keras, menciptakan retakan di tanah yang menyebar hingga jarak 10.000 meter. Kemana kau akan lari? Brengsek. Dugu Liexin meludah dengan ganas, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Kisha meninjunya dan menusuk bahunya di tempat. Rasa sakit yang hebat membuat hati Dugu hancur. Matanya terbelalak dan dia hampir pingsan. His. Di sisi lain, Cheng Lingyun segera berteriak. Kisha, kemari dan lihat. Bab 648. Mendengar ini, Kisah segera meninggalkan sipir yang terluka parah itu, merasa kesepian dan patah hati, dan segera berjalan ke arah Po Jun dan yang lainnya. Namun tepat sebelum dia bertemu Po Jun tiba-tiba berteriak. Minggir! Jangan ke sini! Kisah berhenti dan berkata dengan tegas. Po Jun, apa yang terjadi? Bagaimana tubuhmu bisa menjadi seperti ini? Pada saat ini, Po Jun dan yang lainnya telah berubah menjadi hitam dan ungu, sama menakutkannya seperti monster. Dari permukaan kulit mereka, terlihat jelas bahwa darah mereka mengalir lebih cepat dan berkumpul menuju jantung mereka. Po Jun terengah-engah dan berkata, ini mengerikan. Itu terbuat dari jantung naga beracun dari alam Kaisar Dewa. Itu sangat beracun. Kita semua telah diracuni. Jika kau menyentuh kami, kau juga akan diracuni. Bahkan jika kau tidak meminum racunnya secara langsung, kultivasimu mungkin akan rusak. Jangan maju. Apa katamu? Pupil mata Kisah mengecil, lalu tatapan matanya yang dingin menyapu langsung ke arah Dugu Liexin. Dasar binatang, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kisah maju dengan cepat dan mencengkeram kerah baju Dugu Liexin. Dugu Liexin mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum, berkata, aku berhasil. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kau berani menyerang keluarga Duguku, aku akan membunuh mereka. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Hahaha. Begitu dia selesai berbicara, Kisah mengubah tangannya menjadi cakar, mencengkeram lengannya yang utuh, dan memutarnya dengan kuat. Dalam sekejap, lengan Dugu Liexin terkoyak hidup-hidup, hancur menjadi tulang-tulang seperti kerikil. Berikan aku penawarnya. Dugu Liexin menjerit memilukan, tapi segera dia menggertakkan giginya dan menyeringai. Mau penawarnya? Hahaha. Buat apa aku kasih? Jujur aja. Racun tak berhati dan berbahaya itu nggak ada penawarnya. Soalnya racun tak berhati dan berbahaya itu cuma bisa dinetralisir oleh jantung naga yang dipakai untuk memurnikan racun itu. Tapi jantung naga itu udah dimurniin jadi racun, nggak ada yang tersisa sama sekali. Hahaha. Mereka udah mati. Jika kau terus bicara omong kosong, apakah kau percaya aku akan membunuhmu? Mata Kisah merah padam, dan tatapan tajam muncul di matanya. Namun, Dugu Liexin sama sekali tidak takut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut mati? Selain itu, apakah kamu pikir aku bodoh? Bahkan jika aku membiarkan mereka pergi, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Daripada itu,
Lebih baik membiarkan mereka dikuburkan bersamaku. 2 kaisar dewa, 5 dewa tertinggi, hahaha, aku telah menghasilkan banyak uang. Kasar. Kisah memukul dantiannya dengan satu pukulan, menghancurkannya di tempat. Dia memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Tanpa perlindungan Ki sejati, tulang belakang di belakangnya patah di tempat. Dantian patah, tulang belakangnya patah, dan hati Dugu hancur. Dapat dikatakan bahwa dia telah menjadi sia-sia. Namun, vitalitasnya yang kuat masih mendukungnya, dan dia tidak akan mati dalam waktu singkat. Hanya ada seringai di sudut mulutnya. Meskipun dia tidak dapat bertahan hidup, Po Jun dan yang lainnya juga tidak dapat bertahan hidup. Ini sudah cukup. Tuanku, Kaisar keempat, mohon pimpin keluarga Dugu menuju kejayaan yang lebih besar. Mulai hari ini, Kaisar pertama pasti akan lebih mempercayai dan memihak keluarga Dugu kita. Kisah dan yang lainnya berkumpul bersama, menyalurkan energi spiritual untuk membantu Po Jun dan saudara-saudara lainnya memperlambat timbulnya racun dan menunggu Xiao Chen datang. Adegan ini bahkan lebih mengejek Dugu Liexin. Sekelompok idiot. Buang-buang tenaga. Tidak ada obat untuk rasa takut ini. Bahkan jika Xiao Chen adalah Dewa Emas, dia tidak bisa menyingkirkannya. Selain itu, bahkan jika dia datang, Kaisar keempat pasti akan mengalahkannya. Pada saat ini, di sebuah planet tidak jauh dari Pulau Langit, 2 sosok berdiri gagah di atas awan. Yang satu, berpakaian putih, lebih cantik dari salju, anggun dan anggun, sungguh tampan. Yang satu lagi sama tampannya, tetapi dia berpakaian hitam, dan matanya yang hitam legam memperlihatkan sedikit sifat kejam. Xiao Chen, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka kau akan kembali. Ini sungguh mengejutkanku. Kupikir kau tidak berani kembali. Lagi pula, kau tidak lagi memiliki perlindungan dari Tuhan. Lian Yunli juga terjebak di galaksi alter, tubuhnya tercabik-cabik di mana-mana, dan dia tidak bisa kembali untuk membantumu. Mata Xiao Chen seperti pedang, dan wajahnya acuh tak acuh. Dugu Ruofeng, kau setidaknya setengah murid dari guru. Apakah kau masih punya hati nurani saat berbicara seperti ini? Dugu Ruofeng tersenyum dingin. Jangan sebut-sebut orang tua itu padaku. Aku marah saat menyebutnya. Di antara para kaisar dewa di seluruh galaksi Vega, kekuatanku setidaknya bisa berada di peringkat 3 teratas. Tapi dia menjadikanku kaisar keempat. Kenapa? Dan kau, Xiao Chen? Kau pikir kau siapa? Dari segi senioritas dan jabatan, kau tidak ada apa-apanya. Atas dasar apa kau bisa langsung menjadi kaisar ketujuh? Menggantikan kaisar ketujuh yang asli. Bahkan setelah lelaki tua itu meninggal, posisi tuan akan diwariskan kepadamu. Dialah orang tua yang tidak pernah memperlakukan semua orang dengan setara. Dia pantas menerima apa yang telah terjadi padanya. Sedangkan untukmu, Xiao Chen, jika kau tetap tinggal di bumi sepanjang hidupmu dan tidak pernah kembali, kami mungkin tidak akan mengganggumu. Tapi kau, si bodoh, memilih untuk kembali. Kalau begitu, kau tidak perlu pergi lagi. Kali ini, aku akan langsung mengirimmu ke neraka. Untuk bertemu dengan orang tua buta itu. Xiao Chen mengepalkan tangannya. Meskipun matanya sedingin es, dia masih menahan amarahnya dan bertanya kata demi kata. Katakan padaku, Tuan, bagaimana dia bisa jatuh ke lubang cacing ruang waktu? Siapa yang menyerangnya? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Dugu Ruofeng mengangkat bibirnya sedikit, menjilat bibirnya, dan matanya memperlihatkan cahaya pembunuh berwarna merah. Jika kamu ingin tahu ini, kamu bisa. Kalahkan aku dan aku akan memberitahumu. Itulah yang kau katakan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen sudah melangkah di udara, dan perlahan berjalan menuju Dugu Ruofeng. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi dia bisa menempuh jarak 1000 mil dalam satu langkah, dan dalam sekejap, dia datang tepat di depan Dugu Ruofeng. Setelah tiba di depan Dugu Ruofeng, Xiao Chen tidak sopan, dan dengan sebuah pikiran, dia langsung menggunakan kekuatan pukulan untuk mencoba menyelesaikan pertempuran. Tapi, Dugu Ruofeng jelas bukan orang yang mudah ditipu. Pada saat Xiao Chen bergerak, dia juga bergerak. Ketika mereka berdua bergerak, tinju mereka bertabrakan, langsung menyebabkan ledakan dahsyat. Penghalang ruang hancur di tempat, dan gelombang energi besar memantul pada mereka berdua. Dugu Ruofeng terlempar di tempat, lebih dari 100 mil jauhnya. Namun, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak mundur selangkah pun.